أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kali ini kita akan mengkaji mengenai sedekah. Keutamaan sedekah. Kita mulai dengan bab itu dulu. Yang pertama, sedekah itu berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih. Yang pertama adalah dapat menghapus dosa dan meringankan sakratul maut seseorang. Orang yang rajin bersedekah, dosa-dosanya yang telah lalu dilebur oleh Allah. Dan apabila dia menemui ajalnya atau waktunya sakratul maut, maka dikurangi ya kepedihan sakratul mautnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, ini dimuat di kitab Fiqhus Sunnah karya Said Sabiq, sedekah meredakan kemarahan Allah kepada seseorang. Ya, orang yang bersedekah itu, murka Allah kepada dia itu ya menjadi hilang, menjadi reda kalau dia pernah berbuat dosa, dan menangkal, mengurangi kepedihan sakratul maut. Nah, sakratul maut itu dalam hadis yang lain disebutkan, Nabi Muhammad saja saat sakratul maut itu pedihnya, kata Rasulullah, bagaikan 3.000 bacokan pedang, ya, pedihnya itu. Nah, orang yang bersedekah, orang yang rajin bersedekah, dia akan ya mendapatkan kurangnya kepedihan sakratul maut ketika dia menemui ajal nanti. Dan sebagian dosa-dosanya dilebur oleh Allah, orang yang rajin bersedekah. Kemudian yang kedua, keutamaan bersedekah itu yaitu mendatangkan rezeki. Jadi orang yang bersedekah itu bukan berkurang hartanya, tapi malah bertambah rezekinya dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Sebagaimana dalam surah At-Talaq ayat 2 dan 3 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri, qad ja'alallaha likulli syai'in qadra. Di situ ada penyebutan atau firman Allah itu mengatakan bahwa orang yang betul-betul bertawakal dan bertakwa kepada Allah itu, Allah berikan kepadanya jalan keluar dari masalah-masalah kehidupannya, dan Allah berikan kepadanya rezeki yang tidak pernah disangka-sangkanya. Nah, Imam Ibnu Katsir juga menjelaskan dalam tafsir beliau bahwa ini juga terkait dengan orang yang bersedekah. Karena orang yang bersedekah itu, setiap dia bersedekah, justru rezekinya akan mengalir, ya, rezekinya akan datang dari arah yang tidak pernah dia sangka-sangka, ya. Nah, itulah keutamaan bersedekah dan hal-hal gaib yang menyertai ya dalam kemaslahatan hidup seorang yang suka bersedekah itu. Harta tidak akan berkurang dengan bersedekah, kata Rasulullah. Dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Imam Muslim, ini hadis nomor 2588, hadis sahih. Hadis ini disahihkan oleh Imam Muslim. Kemudian bagi seorang yang rajin bersedekah, selain hartanya akan bertambah, ya rezekinya akan bertambah terus,
diberikan oleh Allah. Yang ketiga adalah Allah melipat gandakan pahala orang-orang yang bersedekah itu. Ya, orang-orang yang bersedekah itu Allah sampaikan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 261 ya, yang perumpamaan yang Allah berikan itu tentang bulir padi itu, yakni perumpamaan orang-orang yang mendermakan atau bersedekah harta bendanya di jalan Allah, ya fi sabilillah, di jalan Allah, seperti orang-orang yang menanam sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap-tiap untai terdapat 100 biji. Dan Allah melipat gandakan ya balasan kepada orang yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas anugerahnya, ya, rezekinya, lagi maha mengetahui. Ya, Allah lipat gandakan rezeki kepada orang-orang yang rajin bersedekah. Diibaratkan dengan sebutir biji yang menumbuhkan 7 untai, dan tiap untai memiliki 100 biji. Ya, jadi kalau ada 7 untai, setiap untainya 100 biji, ya, itulah gambaran Allah membalas ya amal sedekah kebaikan itu. Kita memberi 1, malah Allah ganti ya sebanyak ya 700 ya, karena kalau 100 ada 7 untai, tiap untai itu ada 100, ya 700 kali lipat Allah ganti, Allah balas gitu ya. Allah ganti rezeki kita itu 700 kali lipat lebih. Inilah perumpamaan yang Allah berikan ya, Allah sampaikan dalam Al-Quran tentang ya keutamaan bersedekah. Keutamaan sedekah dengan hati yang tulus tentunya, yang ikhlas ya karena Allah, maka Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda, tiada tara ya, berupa rezeki dari Allah yang akan datang, akan turun dari arah yang tidak pernah kita sangka-sangka. Yang keempat, orang yang rajin bersedekah itu akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Rasulullah itu pernah mengungkapkan dan menyampaikan dengan jelas tentang orang-orang yang akan mendapatkan naungan di hari kiamat nanti. Salah satunya adalah orang-orang yang rajin bersedekah ya. Bersedekahnya tentu kembali tadi yang digarisbawahi dengan ikhlas lillahi ta'ala ya, karena Allah. Seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya, maka ia menyembunyikan amalnya sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Imam Bukhari ya. Artinya tidak boleh riak dalam sedekah itu, tidak boleh pamer, riak ya, ujub. Ya, amalan yang sembunyi-sembunyi seperti sedekah itu lebih baik ketimbang kita umumkan, karena ya seberapa yakin kita, hati kita tidak akan dibisikkan oleh setan untuk riak ya, untuk ujub nantinya. Banyak tipu daya setan itu yang membuat orang-orang soleh lupa diri ya, sehingga dia merasa dia telah banyak berbuat baik gitu ya. Sebaiknya amalan-amalan sedekah seperti itu kita rahasiakan saja. Anjuran para ulama seperti itu untuk menjaga juga konsistensi hati kita terhadap kebaikan yang kita lakukan, supaya tidak dipengaruhi oleh iblis, oleh setan kita untuk menjadi riak ya, mengharapkan pujian manusia. Yang kelima, orang yang bersedekah itu, rajin bersedekah itu akan didoakan malaikat. Rezeki bukan hanya materi ya, tentunya kesehatan juga rezeki, mendapat anak yang soleh juga rezeki, mendapatkan pasangan yang soleh juga rezeki, mendapat lingkungan yang baik juga rezeki, kesehatan kita juga rezeki, kelancaran dalam usaha, dalam pekerjaan juga rezeki ya. Jadi rezeki itu tidak secara harafiah diartikan uang, harta ya. Banyak rezeki-rezeki yang lain yang juga menjadi kebutuhan vital bagi kita manusia. Allah memberikan itu kepada orang yang bersedekah. Kemudian Rasulullah pernah bersabda, tidak ada hari yang disambut oleh para hamba melainkan di sana ada 2 malaikat yang turun. Salah satunya berkata, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang-orang yang berinfak. Sedangkan malaikat yang lainnya berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang-orang yang menahan hartanya atau yang kikir. Jadi ada malaikat yang mendoakan kehancuran orang-orang yang kikir, dan ada malaikat yang mendoakan keberkahan ya kepada orang-orang yang rajin bersedekah, berinfak.
Itu. Jadi tiap hari itu ada malaikat yang mendoakan seperti itu. Maka merugilah orang-orang yang diberi kelebihan harta tapi dia pelit, kikir ya, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak di jalan Allah. Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis itu sahih, muttafaqun alaih. Ya, sahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada keraguan lagi bagi kita kaum muslimin untuk berbuat baik, yaitu dalam konteks sedekah itu. Namun juga umat Islam jangan mau tertipu dengan ya orang-orang yang memanfaatkan sedekah ya yang dikira untuk agama tapi justru untuk penyeru itu sendiri. Nah, itu hati-hati juga ya. Ada orang yang memanfaatkan umat, misalnya sedekah umat bukannya diberikan kepada fakir miskin, anak yatim yang berhak, malah ditumpuk-tumpuk oleh si pengumpul tadi atau penyeru tadi. Ya, nauzubillah min dzalik. Allah Maha mengetahui tentunya. Kemudian orang yang rajin bersedekah itu yang keenam, dia mendapatkan keberkahan harta dan jiwa. Ya, harta yang berkah akan menciptakan rasa tenang, rasa damai, rasa aman, nyaman. Salah satunya karena bersedekah. Jika ingin harta yang dimiliki itu mendatangkan ketenangan, kenyamanan, ya, rumah kita juga rasanya nyaman, tenang, ya maka bersedekahlah. Jangan pelit, jangan kikir. Selain itu, bersedekah dapat menjadi salah satu bahasa, ya, kasih sayang sesama makhluk Allah, ya, sesama manusia, ya. Raufur Rahim, Rasulullah itu mengajarkan, beliau sangat sayang dengan sesama muslim itu. Dia suka membantu, ya. Rasulullah sering bersedekah. Allah melapangkan dan menyempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendakinya, ya. Nah, orang yang diberikan kelapangan rezeki tentunya ada ya syariat yang mengatur untuk orang itu mau bersedekah. Karena percuma juga harta kita tumpuk-tumpuk, toh kita ini akan mati, kita akan meninggalkan dunia ini. Orang yang pelit dan kikir, orang kaya yang pelit dan kikir, harta yang dia tumpuk-tumpuk itu akan menjadi fitnah bagi ahli waris, bagi keluarganya, ya, bukan mendatangkan berkah. Karena kepelitannya itu, karena kekikirannya itu, harta dia tumpuk-tumpuk, ajal menjemputnya. Uang yang dia miliki di bank, harta, tanah, rumah yang miliaran jumlahnya, itu bukannya akan menjadi rahmat dan berkah buat keturunannya, malah akan menjadi sengketa, ya, menjadi perpecahan di anak keturunannya, ahli warisnya. Karena apa? Karena dia tidak memberkahi rezekinya itu dengan sedekah waktu dia masih hidup. Maka sia-sialah orang yang diberi kelapangan rezeki tapi dia pelit kedekut, ya, tidak mau sedekah, enggan berinfak, sehingga dia merasa takut akan jadi miskin kalau dia mengeluarkan sebagian hartanya di jalan Allah kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita hati yang lapang, hati yang penuh berkah, hati yang penuh, ya, kedamaian, keikhlasan untuk berbuat terhadap sesama, yakni salah satunya bersedekah. Moga-moga jalan yang Allah tunjukkan kepada kita yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW menjadi pedoman bagi kita menjalani hidup kita yang sebentar ini, dan yakinlah bahwa kita di dunia ini tidaklah lama, ya. Bagi kita ada satu keyakinan bahwa hidup di dunia ini hanya satu persinggahan dan ujian demi ujian. Kalau kita mampu melewati ujian-ujian itu, insya Allah kita akan mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan jannah dari Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada yang salah dari yang saya sampaikan, semata-mata kesalahan dari saya dan godaan syaitan, dan yang benar semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Subhanaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil
الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون